Ya, hari ini kita masih beribadah di rumah Tuhan. Ini semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Apa yang terjadi di muka bumi ini? Ya. Siapapun dia, namanya manusia, pasti ada rasa takut. Itu manusia. Termasuk kita, saudara. Sebagai manusia ada rasa takut. Tapi bedanya, kita yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu di pihak kita. Ketakutan tidak bisa menguasai kita. Itu bedanya. Jujur siapapun manusia tetap rasa takut. Tapi karena Tuhan ada di pihak kita, takut itu tidak ada pengaruhnya, tidak membawa dampak kepada kita, karena Tuhan sedang menyatu dengan kita. Amin, saudara. Baik, saudara, kita buka firman. Kita Amsal pasal 4. Hari ini berbicara mengenai hati. Dalam situasi ini kita harus dapat menjaga hati. Amsal pasal 4 ayat 23 bersama-sama. 1, 1, 2. Ya. Ya. Firman Tuhan hari ini temanya adalah jagalah hati. Amin, saudara. Tema firman hari ini adalah jagalah hatimu. Ya. Yang tidak percaya kepada Yesus pun berusaha menjaga hati, tapi seringkali gagal. Ya. Kalau gagal menjaga hati, dikatakan di sini kematian sedang menunggu orang yang gagal menjaga hati. Tapi orang yang berhasil menjaga hatinya, maka terpancarlah kehidupan. Amin, saudara. Makanya jagalah hati. Hati kita. Semua umat manusia yang hidup punya hati. Masalahnya banyak gagal umat manusia menjaga hati. Sekali lagi saya baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Takut itu di hati, dimulai di hati. Khawatir di dalam, cemas di dalam, susah di dalam, bimbang ada di hati kita. Ya. Makanya perlu menjaga hati, saudara. Maka pastikan supaya kita bisa menjaga hati. Yang pertama, pastikan hatimu adalah hati yang lemah lembut. Amin, saudara. Pastikan kita sedang memiliki hati yang lemah lembut. Ya. Kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-5, saudara. Itu khotbah Yesus. Khotbah Yesus di bukit. Dikatakan di sana ayat 8, ayat 5. Tolong Pak Siregar baca. Ayat yang ke-5. Iya. Berbahagialah orang lemah lembut. Luar biasa, saudara. Berbahagialah orang lemah lembut. Kalau saudara memastikan hatimu lemah lembut, itu luar biasa. Jadi tanda-tanda orang memiliki hati yang lemah lembut adalah dikatakan di sana. Berbahagialah orang lemah lembut. Hanya orang yang lemah lembutlah yang akan memiliki. Haleluya.
Emas itu di bumi. Emas yang kita miliki sekarang itu di bumi. Makin banyak emasnya, makin secara manusia nggak khawatir lah. Walaupun siang malam di rumah saja kan, online sekarang pesan makanan. Yang penting ada KP, yang penting ada hepeng, yang penting ada duit. Kan begitu ya? Di rumah aja kita. Ada jemaat kita berkata sama saya, Pak, kami nggak pernah keluar rumah Pak, di rumah saja. Kita mungkin lebih banyak di luar rumah, cari uang kan? Kalau ini berkata sama saya, kami di rumah aja Pak, nggak ada keluar kami. Berarti ini ya lumayan itu. Kalau kita ini berjalan dengan iman, seminggu di rumah nggak keluar rumah cuma itu. Bagi orang sana bolehlah, mau sebulan, mau 2 bulan, setengah tahun masih aman. Kita hanya hidup oleh anugerah. Haleluya. Ya. Maka kalau kita lihat dalam Kejadian, jadi perlu kita ini ya usahakanlah punya emas. Amin saudara, janji Tuhan kok miliki bumi. Di bumi ini ada emas. Khususnya ibu-ibu lah harus pintar ya menyisihkan sebahagian berkat yang dapat itu. Untuk itu beli emas 1 bulan minimal setengah gram. Kan nggak dikasih setengah gram. Berarti sekali 2 bulan beli 1 gram minimal. Ada berkat lebih langsung beli 2 gram. Amin saudara. Hanya orang lemah lembut itu. Ya, kita lihat dulu Kejadian. Yang penting pastikan mengalir air kehidupan emas itu akan datang, akan kita miliki. Ayat 11 Pak, silakan. Kejadian 2 11, Kejadian 2. Silakan Pak. Kejadian 2 ayat 11. Iya. Yang pertama namanya pisau yang mengalir Iya. Mengalir itu sungai. Yang pertama namanya Pison. Itu sungai saudara. Namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada. Jadi pastikan mengalir air kehidupan itulah firman di hatimu. Pastikan mengalir air kehidupan itu firman dalam hati kita. Yohanes dulu kita lihat. Kitab Yohanes pasal 7, pastikan setiap hari ada aliran-aliran air hidup. Yohanes pasal 7 Pak ya. Kita lihat pelan-pelan. Ayat 30. Iya. Pasal 7 ayat 37. Silakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Iya. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Iya. Saya percaya karena saudara dan saya haus, kita datang. Amin saudara. Yang di rumah pun saya percaya mereka haus dan lapar, maka mereka buka hatinya, beri waktu untuk dengar firman. Amin saudara. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Hati itu perlu diisi air kehidupan. Di hati kita perlu diisi makanan kehidupan. Itulah firman saudara. Ayat 38 Pak. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Iya. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Iya. Benarkah kita sudah percaya kepada Yesus? Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan mengalir nggak di hati kita? Aliran air hidup. Dunia sekarang sedang menakutkan. Saya lihat di sini mulai tanggal 10 sampai tanggal 12, 3 hari di WA, di rumah saja. Kalau menurut itu kita pun gak ada di situ. Ada yang lihat itu? Saya lihat di WA saya. Kalau ketemu orang lain, dia mengirimkan, diteruskan kepada saya. Dari mana dapatnya itu? Saya lihat di situ, ditunda. Iya kan Pak? Udah baca Pak, ditunda kan? Oh dia, kalau Bapak ini karena dia fokus perkara atas, ditundanya jadi nggak kelihatan, nggak dibacanya ditunda itu, serentak. Menurut Bapak ini hari ini serentak dilakukan perjamuan suci. Tapi yang saya baca yang sebenarnya ditunda perjamuan suci Jumatan. Baca Pak, saya bilang dibawa baca ya. Saya telepon, dari mana dapat Pak? Karena saya ada ditunda perjamuan suci. Jadi hari Jumat seperti ini hanya dihayati dan dianggapkan kita tidak makan tunggal dari Yesus. Hanya dihayati dalam hati. Dihayati. Terima kasih. Saya makan cukup. Hanya dihayati. Tapi saya percaya kita ini haus dan lapar. Amin saudara. Haus dan lapar. Dikatakan 1 Korintus sering kita baca. Kita bersekutu dengan tubuhnya. Berbahagia nggak bersekutu dengan tubuh Yesus? Menyatu dengan tubuh Kristus. Tubuhnya terpecah-pecah. Dia menyatu dengan kita. Darahnya yang tercurah menyatu dengan kita. Lewat kita makan dan kita minum darah dan tubuh Yesus. Kita makan tubuh Yesus terpecah-pecah. Itulah nanti yang ya sekedar kalau kita ya roti yang sangat tipis dan tidak ada rasa, nggak ada rasa manisnya kok. Yang dicawan itu nggak bikin oyong lah, nggak ada rasanya, nggak bikin oyong katanya. Di luar sana kan cari untuk bikin oyong, tapi ini biasa-biasa saja yang dicawan itu. Tapi iman kita berkata, kita sedang makan tubuh Yesus. Kita bersekutu dengan tubuh Yesus yang terpecah. Kita bersekutu dengan darah Yesus. Saudara, makanya saya berharap saudara yang hadir ini tidak berkurang sukacita. Kalaupun teman kita sebagian mereka beribadah di rumah, saling mendoakan aja kita. Yang penting yang di rumah mengalami hadirat Tuhan. Yang di sini juga mengalami hadirat Tuhan. Jangan-jangan kita di sini nggak mengalami hadirat Tuhan. Saya berharap yang di sini dan yang di rumah masing-masing mengalami hadirat Tuhan yang sama. Haleluya. Kita menerima berkat ilahi. Ini saudara. Makanya dikatakan tadi mengalir di hati kita. Aliran air hidup. Kira-kira kalau kita katakanlah ya kita punya usaha kecil-kecilan, nggak ada modal ini. Contoh Pak Syom bilang, ya, tiba-tiba besok lusa dia lihat ini, jarang manusia seperti yang kutemukan, nggak ada orang seperti Pak Syom. Contoh Pak ya. Contohnya, lain udah sekeliling saya di kota Medan, belum pernah kutemukan seperti Bapak ini. Bapak ini nggak minjam, nggak ada niat minjam kok. Lalu dibilang, karena Tuhan yang ada bersama Pak Syom. Dia bilang, Pak, Bapak butuh modal enggak?
untuk mengembangkan usaha ini. Nggak ada agunan, nggak ada apa-apa. Terima aja. Saya bukan koruptor, kata yang apa ini kan. Kita takut juga kan kalau koruptor dia kan ngeri-ngeri juga kan. Menerima. Jelas rumahku ini alamannya di sini. Kalau mau beriba, menerima, bunganya 0%. Berapa uangmu ada, kembalikan. Mau 100, mau 1 juta, mau 2 juta, kembalikan. Kira-kira Pak Sombi, ya sebagai manusia, sedangkan berusaha pun, ya, minjam segala usaha nggak dikasih karena dilihat, ini nggak dipercaya wajah ini pasti nggak dikembalikan. Ya. Kenapa? Kalau nggak Tuhan bersama kita, manusia orang percaya. Kita mungkin ada ya SK samalah tanah kita. Itu nggak percaya dia, ini nggak betul ini, aku nggak percaya. Ini nggak kembali karena nggak ada Tuhan bersama kita. Makanya pastikan kalau sudah mengalir aliran hidup, orang melihat kita berbeda. Amin saudara. Orang percaya karena Tuhan ada di pihak kita. Makanya pastikan hari ke hari mengalir aliran hidup, air hidup. Kata firman tadi, dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kalau mengalir hatinya aliran air hidup, nggak ada ketakutan, nggak ada khawatir, nggak ada susah, nggak ada cemas, nggak ada bimbang. Pastikan saudara. Sekali lagi saya katakan, ya kita manusia biasa masih takut kok. Tapi karena aliran hidup terus mengalir dalam kita, maka kita makin kuat. Maka ketakutan tidak bisa mempengaruhi hati kita. Kita kembali dulu, ini masalah hati. Pastikan itulah hati yang lembut, ada aliran hidup. Itu membuktikan hati lembut. Kita lihat, pastikan selidiki hatimu. Hati lembut itu kita lihat Mazmur pasal 7. Pasal 7 saudara. Pastikan di hatimu, di dalam hatimu berbeda dengan di hati orang banyak. Pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 22. Silakan. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 saja supaya selesai. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Iya, puji Tuhan. Saudara, yang kita baca tadi adalah 13 kenajisan. Itu dari dalam hati. Ya. 13 kenajisan. Ya. Timbul dari hati. Timbul dari dalam, itu hati kita. Sebab dari dalam hati, itu maksudnya hati. Sebab dari dalam, dari hati orang. Pastikan hatimu sedang terjaga. Haleluya. Ya. Pastikan hati yang lemah lembut itu bisa menjaga hati. Jagalah hatimu. Kata firman tadi, Amsal pasal 4:23. Menjaga hati berarti hati kita sudah lemah lembut. Orang yang lemah lembut dikatakan tadi bahwa dipastikan di dalam hatinya tidak ada lagi segala pikiran jahat.
Milikilah pikiran Kristus. Amin, saudara. Untuk memiliki pikiran Kristus, kita terus siang malam beri hati untuk Dia. Buka hati untuk firman. Ya. Biarlah hati kita, pikiran kita dikuasai firman. Makanya kita memikirkan perkara di atas, memikirkan perkara kekekalan, memikirkan bahwa kita ini tidak lama lagi kita diubah warga negara kita, warga negara surga, warga kerajaan surga. Opungnya Ibu Juli baru, Ibu Juli jemaat kita Simanjuntak, opungnya meninggal usia 96 tahun beberapa hari yang lalu di Pekanbaru. Udah hebat itu, usia 96 tahun. Saya ingat ibu saya hanya 67 tahun usianya. Mertua saya laki-laki seusia dengan saya. Saya 62 lebih sedikit mertua saya. Sudah di Son Maradian. Mertua saya perempuan hanya 67 juga. Gak sampai 70. Gak sampai 80 90. Opungnya Ibu Juli usianya 96 tahun. Sebentar kan menjadi warga negara Indonesia. Gak lama. Kalaupun Tuhan beri perpanjangan umur kepada kita sampai 120 tahun, semoga sehat. Kalau nggak sehat nggak enak juga. Udah makan 3 kali sehari, dibilang sama anak laki-laki, sepanjang hari ini nggak dikasih menantu itu aku makan katanya. Berdosa itu si opung ini. Nanti menantunya juga bisa berdosa. Betul nabikum katanya kan, berdosa juga menantu. Sama-sama berdosa, saudara. Makanya kita rindu panjang umur dan sehat. Kalau sakit-sakitan lebih cepat, lebih baik. Ngapain kita merepotkan orang? Opung baru saya dari bapak saya, dia bilang begini, mungkin sudah ada yang dengar. Ala sodong buruku katanya, ho paromeku ho buruku. Ya. Kau menantuku, kau juga putriku katanya. Aku berdoa, berharap kepada Tuhan. Aku mati tidak sakit, artinya tidak merepotkan. Maka saya ingat ibu saya hanya sekali memandikan opung boru saya. Tepatnya tanggal 1 Agustus tahun 1971. Saya ingat itu. Dimandikan ibu saya. Kira-kira jam 3, jam 4 sore. Begitu sekali aja dimandikan, nggak pernah 2 kali. Hanya sekali selama hidup opung boru saya. Ya. Dimandikan. Hampir selesai mandi. Selesai. Tak pola semuanya. Iya kan? Mangal gitu. Enggak, saudara. Langsung enak juga itu. Dan saya ingat waktu saya SD kelas 5, kelas 6. Masih bisa 3 kali makan sehari opung boru saya. Pagi makan, siang makan, malam makan. Dan sepanjang hari seminggu mereka dengan opung boru saya marbulusan. Ngerti nggak marbulusan? Siang pun pakai bulusan orang itu. Tanda tempat tidur berbulusan orang itu. Dibikin tikar ya di atasnya gitu. Itu bulusan, saudara. Nggak repot, saudara. Saya rindu seperti itu. Nggak usah merepotkan. Ada juga hamba Tuhan 18 tahun cuci darah. Dan ada jemaat yang siap berkorban. Waktu itu bukan semakan sekarang. Pokoknya jemaatnya belum pernah bosan. Pokoknya saya Tuhan percayakan membiayai.
2 kali seminggu ini pendeta. Tahukah ibu bapak apa yang terjadi? Dia bilang masih bicara sama saya, pendeta ini. Dulu aku sehat, kiri, nggak punya apa-apa. Mobilnya saya lihat waktu itu Kijang 879 ya, juru petak itu pak ya, masih ingat pak? Setomorangnya ada petak, kotak sabun lah istilahnya. Itulah Kijangnya, penginjilan kemana-mana. Saya kenal pendeta ini. Tapi begitu cuci darah, mobil makin berapa mungkin sekali di tahun diganti. Jemaat berkembang. Aduh, unang masuk munibah. Kalau saya sendiri ya, nggak enak kan? 18 tahun cuci darah saudara. Tapi itulah kasih karunia Tuhan buat pendeta ini. Terakhir dia cuci darah di Cina. Disitulah meninggal dunia 18 tahun. Dan jemaat makin berkembang. Ya. Itu bukan maunya pendeta, itu ada rencana Tuhan, agenda Tuhan bagi dia. Amin saudara. Makanya hari ini menjaga hati, pastikan hatimu lemah lembut. Hati yang lemah lembut, bahwa segala pikiran jahat tidak ada di hatinya. Itu hati yang lemah lembut saudara. Ya. Mulai dari pikiran jahat, kelicikan hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, ya, pencurian, pembunuhan, percabulan, pastikan tidak ada di hati kita. Kalau ada itu, hati kita yang keras seperti semak duri saudara. Izinkan hanya firman di hati kita, hanya kasih Allah tinggal di hati kita. Haleluya. Yang kedua saudara, pastikan tadi hatimu lemah lembut. Pastikan yang kedua, hatimu dipelihara. Hatimu terpelihara. Tadi kita menjaga tema firman, hati yang lemah lembut yang pertama. Yang kedua, pastikan hatimu terpelihara. Yang memelihara bukan hanya kita saudara. Kita memang berusaha memelihara, tapi ada Tuhan yang memelihara kita. 2 Timotius 2 Tesalonika ya. Silakan Pak. 2 Tesalonika 5 ayat 23. Silakan. Ini yang kedua. 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Benar ya? 1 Tesalonika, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, luar biasa saudara. Itu jelas dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. Ini jelas saudara. Yang memelihara hati kita, yakin, percayalah, hati kita dipelihara, terpelihara. Siapa yang memelihara? Tuhan. Itu dikatakan ayat yang ke-23 saudara. Saya baca dengan yang gampang dimengerti. Kiranya Allah sendiri, jadi Allah sendiri yang memelihara kita. Tidak hanya kita, tapi ya Tuhan. Yaitu Allah damai sejahtera menyucikan kamu seluruhnya. Kiranya seluruh roh, jiwa, dan tubuh. Kita ini terdiri roh, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Ada juga yang bukan manusia, hanya punya tubuh dan jiwa. Tapi itulah bedanya manusia. Ada roh, ada jiwa, dan tubuh. Masalahnya roh manusia banyak mati. Pastikan dikala roh kita menyala, roh kita hidup, roh kita berkobar-kobar, itulah membuat kita mengalami
kuasa kemenangan menghadapi ketakutan. Ada saya lihat karena nggak keluar rumah, ya kita nggak salahkan. Semua online, nggak berani keluar rumah. Makin putih. Kalau saya makin hitam. Karena saya sering keluar juga. Ya. Kena matahari juga saya. Waktu harus tahu. Panas terik. Terasa saudara. Beberapa hari kan panas terik. Terasa. Sementara teman kita nggak keluar rumah, nggak merasakan panas teriknya. Makin putih kelihatan saya lihat. Tapi nggak pala saya puji lah. Kok beda ya? Bayangkan sudah dua minggu, maka 3 minggu tidak keluar rumah, di rumah saja, online, memesan makanan yang enak, BPK, kari kambing, jadi lapar. Online saudara. Ongkirnya nggak mahal, 13.000, kan nggak mahal kan? Dari Seselayang ya ke sini gerejanya 13.000 kok ongkir, ongkos kirim. Yang penting ada ini, lancar semua itu. Tapi kita hanya hidup oleh anugerah. Kita tidak mengandalkan ini. Kekayaan kita adalah Tuhan, pencipta langit bumi laut segala isinya. Itulah Tuhan kita. Maka pastikanlah yang kedua ini, bahwa hati kita terpelihara. Yang memelihara adalah Tuhan. Saudara, dikatakan demikian, kiranya seluruh roh, jiwa dan tubuhmu dipelihara dengan selamat. Pemeliharaan Tuhan gak tanggung-tanggung, gak setengah-setengah. Dan tanpa kesalahan pada saat Tuhan kita Yesus Kristus datang. Sampai kedatangan Tuhan kedua kali, kita dipelihara oleh Yesus. Amin saudara. Tapi dari pihak kita juga harus kita pelihara kesehatan kita. Jangan terlena makan yang enak-enak. Tidak semua makanan enak untuk sehat. Amin saudara. Wah enak ini. Karena enaknya tiap hari makan itu. Yang enak itu. Sebulan itu aja dimakani. Enak. Makanya kita harus ada penguasaan diri. Kita harus juga pelihara. Yang pertama Tuhan pelihara kita. Yang kedua kita pelihara tubuh jiwa roh kita. Dari pihak kita ada yang memelihara dari pihak Tuhan, ada memelihara dari pihak kita. Saudara. Ya. Makanya supaya benar-benar kita connect dengan Tuhan, maka selalulah pikirkan perkara-perkara rohani. Ayat terakhir saudara, sebelum kita tutup, kita buka dulu Matius pasal 3:10. Karena hari apa itu khotbah saya kelamaan, jadi ada saya dengar khotbah saya itu enggak hanya gini-gini tapi enggak ada suara saudara. Ya saya harap ini tidak terlalu lama, karena juga langsung ini streaming kepada jemaat yang membuka langsung mereka dengar saudara. Silakan Pak. Matius pasal 3:10. Silakan Pak. Matius pasal 3 ayat 10. Iya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Iya. Kalau kita terpelihara, hati kita terpelihara, pasti kita menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Ini yang terpelihara, berbuah. Tapi yang tidak berbuah katanya 10. Kapak sudah ada pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Pastikan kalau hatimu terpelihara, yang pertama Tuhan pelihara hati kita.
Yang kedua, kita harus pelihara juga. Itulah rahasia orang terpelihara itu berbuah. Orang yang berbuah tidak ditebang. Buahnya di mana kita hadir, kita menguatkan banyak orang. Sampai dia bilang, kok nggak takut ya? Memang sebagai manusia takut, tapi karena Tuhan ketakutannya hilang. Haleluya. Manusia siapapun ada rasa takut. Kalau nggak ada rasa takut, itu malaikat. Saya pun ada rasa takut, tapi karena Tuhan ada dalam saya, ketakutan itu tidak mempengaruhi saya. Haleluya. Maka saudara pastikan siang hari ini bahwa kita setiap pribadi berbuah. Untuk berbuah, mari. Yang kedua tadi, hati yang terpelihara. Yang pertama Tuhan pelihara, yang kedua kita pelihara. Dua rahasia ini inilah menjaga hati. Tuhan Yesus memberkati.